Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalus salam salasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Al-hadis. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa bertemu kembali setelahnya kita bangun dari tidur. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tidur kita menjadi ibadah. Kalau kita ingin tidur kita menjadi ibadah berpahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum tidur kita harus berdoa, membaca doa dulu ya. Doanya sudah pada tahu kan semua. Bismikallahumma ahya wa bismika amuts. Itulah diantaranya ya. Jadi kita sebelum tidur harus baca doa dulu, dilanjut dengan zikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita konsentrasi untuk segera tidur. Jangan sampai kesana kemari kita mau tidur melamun sana kemari ya. Kita konsentrasi. Sebab kita akan diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidur itu adalah merupakan setengah dari kematian. Makanya kita sebelum tidur harus berzikir, ingat kepada yang akan memberikan hak kepada kita. Apa hak dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah istirahat, tidur. Tidur merupakan istirahat yang paling baik, sehingga kita, anggota badan yang ada dalam tubuh kita, semuanya beristirahat untuk kembali. Mudah-mudahan di ini pagi semuanya pada bangun kembali untuk melaksanakan aktivitas kita, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup ke alam dunia utama yang pertama adalah ibadah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami, kata Allah, tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tujuan kita ke alam dunia adalah ibadah. Dunia yang kita diami, dunia yang kita huni ini adalah merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala.
pemberian dari Allah untuk manusia, untuk diolah, untuk dilestarikan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan tanaman-tanaman untuk bertanam. Nanti kita akan petik hasilnya di akhirat. Para pendengar pemirsa yang kami hormati, sebelum kita tidur, supaya kita bermimpi indah. Kan kita semua yang namanya mimpi indah mau kan? Ya pasti mau ya. Makanya syaratnya sangat gampang sekali. Ketika kita akan tidur tadi bacalah Bismikallahumma ahya wa bismika amuz. Ya. Dengan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Kemudian baca lagi ayat kursi ya, supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hakikatnya ayat kursi yang akan menolong kepala kita, tapi yang akan memberikan perlindungan pertolongan itu adalah yang membuat ayat kursi. Yang punya ayat kursi siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tidur dugsek, istilah cek Sunda Maya, dugsek. Ya, kadang-kadang di kursi kita sedang ada duduk di kursi, ya tidak sadar kita tertidur. Itu jangan seperti tidur seperti begitu. Itu tidur yang memang tidak terhormat. Maafin ya. Tapi kalau misalkan kita ketika sedang duduk kemudian kita menggunakan alat seperti tasbih ya, yang dipegang di tangan, ataupun tasbih tasbih digital. Sekarang banyak kan alat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu banyak. Tasbih digital, tasbih manual. Nah, yang terpenting dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mulut mengucapkan kalimat seperti itu, kalimat thayyibah, kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati juga yang terpenting, hati itu kita mengikuti. Hati harus mengikuti apa yang diucapkan oleh lisan, yang diucapkan oleh mulut. Itu berarti kita khusyuk, konsentrasi. Kemudian hati ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kesana kemari. Kita harus khusyuk. Kita harus ingat pada Sang Pencipta yang mengatur segala-galanya. Hidup di alam dunia kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita takutkan kalau tidur enggak berdoa, mimpi buruk kan? Kalau tidur kita berdoa dulu, baca ayat kursi, baca apalagi surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, Al-Nas. Nah, insya Allah setelah kita beres baca itu, dikir-dikir yang pendek aja ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhalul dzikri, yang paling utama zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ketika gempa terjadi kemarin 11:30 yang berpusat di Garut dengan magnitudo 6,5 skala Richter, ya, kita kan yang dianjurkan bahkan diharuskan zikir kepada Allah pada saat itu, yang paling tepat adalah kalimat la ilaha illallah. Ada gempa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan begini, saking paniknya kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu gak benar. Gak benar itu. Kalau diartikan apa itu? Jadi harus tartil bacaan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendingan daripada panjang-panjang kita baca Allah, 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 Allah. Nah, di saat kita kemudian gempa
pasca gempa terjadi kemudian ambruk rumah kita mengucapkan lafaz Allah, kita berarti dalam keadaan syahid dan dijamin masuk surga karena kita sedang dalam keadaan eling zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita pingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur kita, maka kita perbanyak sholawat. Yang terpenting kita meneladani, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai tidur, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kita harus contoh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya manusia ataupun seorang muslim bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu jelas kita benar-benar telah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi tersebut dan benar wajah Rasul seperti itu. Ya, jangan kita setelah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi kita wajahnya seperti itu, jangan kita membuat karikatur, jangan kita membuat lukisan wajah Rasul. Itu dilarang dalam agama Islam, bahkan hukumnya haram. Sudah, kalau kita tahu sudah aja, ya. Perbanyak sholawat dan seluruh ajaran-ajarannya kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Berarti kita harus ala Rasul hidup kita, ya. Kenapa? Itu betul mimpi dengan Rasulullah wajah seperti itu. Nah, berarti kan di sini kita harus tahu bahwa setan, iblis, rajanya setan atau setan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbahagia sekali orang yang pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi tersebut memberikan ajaran kepada kita ataupun tausiah ataupun mauizah, ya. Itu benar dan sangat istimewa sekali. Berarti orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua manusia, tidak semua orang bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Tapi kita harus punya keinginan, ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Kita berusaha. Yang pertama berdoa, selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kami ingin bertemu dengan panutan Rasul terakhir, dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kita perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Pokoknya yang Nabi Muhammad kerjakan dalam hidupnya kita kerjakan. Kemudian setelah itu kita sering-sering baca sholawat, sebab baca sholawat itu merupakan sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti Rasulullah akan mencintai kita. Oke, terima kasih yang sudah gabung, ya, sudah saya sapa, ya. Ada Mbak Rifa Mariana, kemudian Nadia Fania, Nurliana, Bapak Dedi, ya, kemudian Nurul Andriani, ya. Terima kasih banyak udah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, ya. Sudah pernah tahajud, ya? Ya, mudah-mudahan, ya. Yang belum masih banyak waktu, sekarang baru pukul berapa ini? Ya. Pukul 2 lebih berapa menit itu, ya? 15 menit, ya, kalau di pesawat kami ini, ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Sekali lagi mudah-mudahan kita sambut kedatangan Menteri Pagi dengan hati yang gembira, disambut dengan
selalu bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita di alam dunia, siapa tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Sebab kita sadar bahwa kita berasal dari Allah. Kemudian hidup kita harus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kembali pun kepada Allah dalam keadaan membawa iman dan Islam. Oke, para pendengar, para pemirsa TikTok dan YouTube di mana saja berada yang kami hormati, akan kami lanjutkan kembali ceramah ya. Oke. Tapi nanti kita akan sapa-sapa ya, ada Aisyah, Mbak Aisyah ya. Pokoknya dari Indonesia ya. Enggak ada alamatnya di sini, kita sudah bergabung. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pentingnya kita mendahulukan kepentingan akhirat. Dalam Al-Quran surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yakin hari akhirat itu lebih utama daripada dunia. Utamakan akhirat. Dunia hanya sementara, yang kita hidup di alam dunia ini sebagai penghuni dunia itu merupakan kehidupan yang sementara. Cek istilah Sunda mah kita ngumbara di alam dunia teh. Lain lembur urang, alam dunia teh nya bukan tempat kita singgah yang sebenar-benarnya. Tempat kita yang abadi kekal selamanya adalah kehidupan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, mungkin pada kesempatan pagi ini ada yang mau ke pasar ya, kami ucapkan selamat ma'isyah, mencari mata pencaharian hidup ya. Memanglah itu juga suatu kewajiban untuk menghidupi keluarga, anak ya. Itu niati dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, keluar dari rumah Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jauh ke pasar, kita lewat hutan yang memang sangat menakutkan menurut diri kita ya, tapi kita harus takut kepada Allah saja. Di selama di perjalanan kita baca ayat kursi sesering mungkin ya, bukan rasa takut yang ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita, tapi kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhafullah, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bacaan ayat kursi, insya Allah Allah akan melindungi kita sampai ke pasar ya. Begitu siang juga kita baca ayat kursi di perjalanan terus menerus atau berzikir kepada Allah, dan yakin Allah akan melindungi kita dari mulai pergi ke pasar dan balik dari pasar untuk datang ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan banyak untung ya. Sebagai pedagang pasti ingin untung semuanya juga ya. Ya makanya niatin dagangnya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu bangun jangan langsung kita ke WC buang kencing atau BAB, tapi kita ambil air wudhu dulu, kemudian sholat tahajud ya, minimal 2 rakaat ya. Enggak lama sih, cuma mungkin kalau bacaannya enggak terlalu cepat tapi benar, hanya 5 menit saja gitu ya. Itu yang paling berharga, 2 rakaat itu paling dikit lah. Sholat tahajud maksimalnya silahkan mau 20 rakaat juga ya. Yang penting kita melaksanakan ibadah sholat tahajud, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberuntungan dari dagang tersebut, dan sisihkan sebagian keuntungan tersebut untuk fisabilillah, untuk bersedekah, berinfak dan bersedekah ya. Silakan ya.
untuk infak dan sedekah, membantu anak-anak yang kekurangan, anak-anak yang miskin, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang misalkan orang tuanya sudah meninggal dunia, yatim piatu dalam keadaan miskin lagi, masih anak-anak lagi, kita bantu. Itu sangat berharga sekali, walaupun kita hanya memberikan hanya sedikit, tapi dengan ikhlas, apalagi banyak, akan membawakan bekal kita untuk di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas orang yang paling kaya di alam dunia ini bukan orang yang banyak mobilnya sejumlah keluarga, kendaraannya sejumlah keluarga, tanahnya ribuan hektar, ya, pangkatnya tinggi lagi, ya, kehormatannya dihormati oleh seluruh para pendukungnya ataupun simpatisannya ataupun bawahannya. Bukan itu. Orang yang kaya menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yaitu rakaatul fajri. Nah, khairum minad dunya wa ma fiha, kan? 2 rakaat sebelum sholat subuh, datang adzan subuh, ya, kemudian kita sholat sunnah qobliyah subuh dulu, itu kan sholat fajar, ya. Itu kalau kita laksanakan dengan ikhlas, maka itu sudah termasuk orang yang kaya, sangat kaya, sebab dia sudah bisa memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita, sifat malas dihilangkan. Kita bisa beribadah sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, itu dalam hadis Rasul dikatakan bahwa orang yang mampu melaksanakan sholat qobliyah subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu sudah orang yang termasuk orang yang paling kaya di dunia. Ya. Jelas ini, ya. Rakaatul fajri-nya khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaatainil fajri, 2 rakaat, ya, sebelum fajar, ya, menyingsing ataupun sebelum matahari terbit, yaitu kan sholat sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan segala isinya dalam dunia, lebih baik sekali. Makanya kita harus bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh, ya. Kalau misalkan kita kehabisan waktu untuk melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, gak apa-apa, kita sholat sesudah sholat subuh, ya. Jadi niatnya gimana? Usolli sunnatan qobliyata subhi qada alillahi ta'ala. Usolli sunnatan qobliyata subhi rakaataini qada alillahi ta'ala. Jadi niatnya ngodoan sholat qobliyah subuh, ya. Jadi setelah subuh itu laksanakannya. Jangan ba'diyah subuh, nggak ada ba'diyah subuh, haram dilakukan. Ba'diyah asar nggak ada. Jadi setelah sholat asar kita melaksanakan ba'diyah asar, nggak ada, dari Rasulnya nggak ada. Haram hukumnya orang melaksanakan sunat ba'diyah asar dan ba'diyah subuh, hanya ada qobla saja, gitu, ya. Para pemirsa TikTok dan YouTube yang kami hormati, ini menyapa dulu, ya. Ada Kang Oliver, ya. Kemudian juga ada Lazer XXX, ya. Nah, ini ada belum diundang nih, ya, maaf saja. Ada sayur lodeh, sayur lodeh. Apa lagi ini, ya? Ya, selamat pagi, mudah-mudahan Anda ini pagi selalu sehat walafiat, ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah kita matikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ya. Amin. Allahumma tawaffana muslimin, kan gitu kan. Ya, kita sadar bahwa hidup di alam dunia itu kita hanya sementara. Rasul juga diberi umur hanya 63 tahun. Umatnya kalau diberi lebih berarti lebih dari Rasul itu sudah bonus ya. Ya, perbanyak diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di depan itu ada akhirat ya. Awal akhirat itu adalah kematian. Orang yang sudah mati berarti dia sudah merasakan kenikmatan dan siksaan yang Allah berikan di akhirat. Jadi awal akhirat yang namanya alam barzakh, alam penantian itu. Kita harus yakin akan adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan nikmat kubur ya. Jangan sekarang gitu ya. Sekarang kita minta, ya Allah minta umur panjang. Umur panjang bagi kita istiqomah kepada Allah dalam ibadah ya. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang hadis Rasul yang telah tadi dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bekerjalah kamu, beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dalam pencarian dunia kita harus semangat ya. Jangan ketika mencari maisha, kehidupan di alam dunia, baik sebagai pedagang, sebagai petani, pengusaha, supir, kemudian kondektur, masinis, pilot. Ingat besok mati berarti kerjanya pasti bakal apa? Dalam pikirannya kita buat apa? Ya. Pergi pagi pulang sore, banting tulang, bekerja keras, besok juga akan mati. Jangan begitu. Yang namanya kita beramal, bekerja untuk dunia, seolah-olah kita itu hadam akan apa? Akan hidup selamanya di alam dunia. Kata Rasul, i'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah kamu, bekerjalah kamu untuk duniamu. Ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selamanya, supaya kita timbul semangat. Wa'mal li akhiratika, dan bekerjalah untuk akhiratmu. Cara sholat, cara infak, sedekah, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Ka'annaka tamutu goda, seolah-olah kamu akan mati besok. Nah, ini masalah ini kita sedang sholat, ya, kita sedang melaksanakan mengeluarkan infak dan sedekah, ataupun zakat, ataupun ibadah haji, kaya-kayanya. Ka'annaka tamutu goda, seolah-olah kita akan mati besok. Supaya timbul kehusuan dalam sholat, kita harus ingat akhirat. Ya. kan singkatannya sehat. Ya, koperasi sehat. Ini ada jadi daerah kami Ciamis itu ya. Ada koperasi sehat itu dalam pelangnya ya. Sehat itu singkatan sehat. Sing eling hirup aya tungtungna. Itu bagus juga itu ya, keren banget itu. Sehat sing eling hirup aya tungtungna, orang Sunda begitu ya. Nah itu. Jadi kita harus menyeimbangkan tentang kehidupan dunia dan akhirat. Jadikanlah ladang dunia untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi supaya hidup kita bahagia dunia dan bahagia di akhirat, masuk surga, kita harus sering baca doa sapu jagat yang mana itu termasuk Al-Qur'an.
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi harus seimbang ya, jangan sampai kita berat dunia sehingga akhirat terlantar. Sholat kadang-kala kita seenak dewe ya, sholat kita asar pukul 5 padahal gak ada udur ya. Jadi ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala lewat mulut manusia adzan, itu kan perintah Allah lewat mulut manusia, seruan Allah lewat mulut manusia, kita harus segera untuk melaksanakan datang ke tempat sholat ya, untuk segera melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di layak sudah namanya, jangan di dilalaikan. Sebab orang yang melalaikan waktu sholat fardu dengan sengaja tanpa ada uzur termasuk mendustakan agama. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu orang yang termasuk mendustakan agama? Di antaranya alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi kita harus tepat waktu ya. Misalkan kalau ketiduran itu mah bukan kelalaian yang sengaja, Allah ampuni ya. Ketiduran, kelupaan. Itu kan yang namanya lupa, manusia kan tempat salah dan lupa ya. Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja. Itu kata Bung Hajar Rumah Irama kan. Nah itu. Al insan makhlul khata' wan nisyan, manusia tempat salah dan lupa. Para pendengar, mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan untuk meraih kebahagiaan, keselamatan di akhirat ya. Jadi harus seimbang lah, jangan berat sebelah. Dunia dari pagi sampai sore, akhirat belum diperhatikan, akhirat belum diutamakan. Utamakan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kampung kita, rumah kita yang paling berharga dan sejati tidak akan ada mati lagi, yaitu kita setelahnya berada di akhirat. Kalau kita masuk surga, maka kita akan selamanya di alam sawarganya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meraih kedua-duanya ya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat ya. Rupanya sekian ceramah pagi, renungan pagi di ini kesempatan, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan kami ya. Mudah-mudahan yang sudah live, yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Ada Cita atau enak tahu itu. Terima kasih banyak ya yang sudah bisa bergabung. Insya Allah kita jumpa lagi esok siang mungkin ya, kalau ada waktu. Insya Allah kita berjumpa kembali ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan, kehilapan kami, kesalahan kami, karena manusia tak ada gali yang tak retak ya. Sekian dan terima kasih. Yang berbicara baik, yang mendengarkan baik, tapi ada lagi yang lebih baik adalah mengamalkan apa yang telah saya utarakan. Kita niati ya, niat mengutamakan akhirat daripada dunia. Silakan dunia kejar, tapi akhirat jangan terlupakan. Utamakan akhirat agar dunia sukses, insya Allah. Itu kuncinya. Kalau ingin sukses dunia, perbaiki sholat, perbaiki hubungan kepada Allah dulu dengan istiqomah dan mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Insya Allah dunia akan sukses. Tapi tetap bukan cuma sekedar berdoa saja, tapi maksimalkan ikhtiar kita. Terima kasih Anda sudah bergabung. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, wa fil akhirati hasanah, amin, wa qina azabannar, amin, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hurma sopa wa da'ma kadzar. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mangga.